Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama dengan kami di Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan badan yang sehat, segar. Ini karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami percaya. Untuk itu Tuhan, kami hadir ke hadirat Tuhan sebelum memulai aktivitas kami, rutinitas kami, pelayanan kami. Kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami agar setiap firman Tuhan yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita pada Sapaan Teduh di hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 4. Firman Tuhan katakan demikian. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, hampir setiap orang ya menginginkan hidup yang nyaman, tenang, dan tanpa masalah. Itu pasti menjadi keinginan setiap orang. Namun firman Tuhan justru mengajarkan bahwa pertumbuhan rohani bukan lahir dari kenyamanan, melainkan dari proses. Yakobus menulis surat ini kepada orang-orang percaya yang sedang mengalami tekanan, penganiayaan, ya, dan berbagai pencobaan. Di tengah situasi itu, Yakobus justru tidak berkata, berdoalah supaya pencobaan itu segera hilang. Tidak, ya. Tetapi ia berkata, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Nah, saudara-saudari, apa artinya? Artinya, Tuhan seringkali memakai proses untuk membentuk karakter anak-anaknya. Bapak Ibu, saya sering berkhotbah bilang begini, bayangkan di depan kita ini ada meja yang besar. Lalu kemudian karena besar volumenya, berat lagi satuan kilogramnya.
Nah, anak-anak Tuhan, melalui bacaan kita pada pagi hari ini, tidak berdoa kepada Tuhan untuk meringankan beban meja itu tadi, tidak. Tapi apa? Ganti doa kita dengan apa? Tuhan, berikan otot saya yang lebih kuat agar saya bisa mengangkat meja yang berat itu. Nah, ini yang Yakobus ingin sampaikan kepada kita, ya. Bukan hanya situasi yang nyaman yang kita perlukan saat ini, tapi melalui proses yang berat sekalipun kita punya pengharapan kepada Tuhan, sehingga kita bermohon agar Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Nah, kata ketekunan dalam bahasa Yunani adalah hipomone, yang berarti kemampuan untuk tetap bertahan di bawah tekanan tanpa menyerah, ya. Ketekunan bukan sekedar sabar menunggu, tetapi kesetiaan yang terus bertahan karena percaya kepada Tuhan. Sedangkan kata sempurna teleios bukan berarti tanpa dosa, ya, melainkan dewasa, matang, mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudari, dengan demikian Yakobus mengajarkan bahwa tujuan pencobaan bukan untuk menghancurkan iman, tetapi untuk menyempurnakannya, ya. Nah, 3 kebenaran firman Tuhan dalam bacaan pada pagi hari ini. Yang pertama, ketekunan harus dibiarkan bekerja, ya. Yakobus berkata, biarkanlah, ya. Artinya apa? Jangan menghentikan proses yang sedang Tuhan kerjakan, Bapak Ibu, ya. Seringkali kita ingin keluar dari masalah secepat mungkin, namun Tuhan terkadang berkata, tetaplah berjalan bersamaku, karena aku sedang membentukmu. Amin, ya. Proses Tuhan memang tidak nyaman, tetapi selalu menghasilkan sesuatu yang indah, gitu. Nah, apa relevansinya dalam ketekunan harus dibiarkan bekerja ini? Jangan terburu-buru menyalahkan keadaan. Mungkin Tuhan sedang membentuk kesabaran, kerendahan hati, dan iman kita, ya. Kalau kita pergi ke toko emas, kita lihat, ya, emas yang sedang dibentuk itu melalui berbagai macam proses, ya. Dia dipalu, ya, lalu kemudian dia dibentuk sebaik mungkin, dipanaskan, wah, luar biasa. Nah, lalu kemudian ketekunan menghasilkan kedewasaan rohani. Ini yang kedua. Orang yang tidak pernah mengalami ujian biasanya belum tentu memiliki iman yang kuat. Wah, ini luar biasa, ya. Iman bertumbuh ketika tetap percaya walaupun doa belum dijawab, Bapak Ibu, ya. Karakter Kristus lahir melalui proses yang panjang, benar kan? Yusuf diproses melalui sumur dan penjara, betul kan? Musa diproses selama 40 tahun di padang gurun, benar toh? Daud, ya, Daud diproses sebelum menjadi raja, ya. Bahkan Yesus sendiri taat sampai mati di kayu salib. Semua diproses sebelum dipakai secara luar biasa. Saya percaya kita semua yang menyaksikan Sapaan Teduh ini dan ikut bergabung bersama-sama dengan Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan, Tuhan membiarkan kita ikut dalam proses yang luar biasa, sehingga kita bisa sama-sama rasakan bagaimana luar biasanya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, terkhusus bagaimana kita, ya, jemaat dari perantauan dari manapun Kuta Japapi kita, ya, sampai di Pulau Jawa ini. Luar biasa berkat Tuhan bekerja dan melalui proses-proses yang tentunya saya berani katakan tidak gampang, Bapak Ibu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tujuan akhir adalah hidup yang utuh. Nah,
Yakobus berkata supaya kita menjadi sempurna dan utuh, Bapak Ibu. Dunia mengukur keberhasilan dari jabatan dan harta, itu dunia. Tetapi Tuhan mengukur keberhasilan dari karakter. Tuhan lebih tertarik membentuk siapa diri kita daripada sekedar memberikan apa yang kita inginkan. Wah, luar biasa pagi ini ya. Gitu ya. Ada seorang pemahat batu, Bapak Ibu, sedang mengukir sebuah batu besar. Setiap hari ia memukul batu itu dengan palu. Orang-orang yang melihat berkata, untuk apa batu itu dipukul terus? Tidak ada perubahan. Namun sang pemahat tetap bekerja. Pada pukulan ke-100 batu itu akhirnya terbelah. Apakah batu itu pecah hanya karena pukulan terakhir? Tentu tidak. Batu itu pecah karena 99 pukulan sebelumnya juga bekerja. Walaupun hasilnya belum terlihat. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Setiap doa yang belum dijawab, setiap air mata, setiap kesabaran menghadapi persoalan keluarga, pekerjaan, pelayanan, bahkan penyakit, semuanya adalah pukulan-pukulan yang sedang dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Amin. Mungkin hari ini kita belum melihat hasilnya, Bapak Ibu, tetapi Tuhan sedang bekerja. Jangan berhenti pada pukulan ke-99. Sebab mungkin berkat dan pertumbuhan sedang menanti pada pukulan berikutnya. Amin. Ya. Saudara-saudari, Yakobus mengingatkan bahwa proses tidak boleh kita hindari. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan penderitaan anak-anak. Jika hari ini saudara-saudara sedang menghadapi pergumulan, jangan menyerah. Percayalah bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar daripada yang dapat kita lihat. Biarkanlah ketekunan bekerja, Bapak Ibu. Biarkanlah Tuhan menyelesaikan prosesnya. Jangan pernah intervensi Tuhan. Jangan pernah atur-atur Tuhan. Karena pada waktunya kita akan menjadi pribadi yang dewasa, utuh, dan semakin serupa dengan Kristus. Amin. Ya. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri mengakhiri sapaan teduh ini. Ya. Apakah saya sedang berusaha lari dari proses Tuhan? Ataukah saya bersedia tetap setia sampai menyelesaikan pekerjaannya dalam hidup saya? Kiranya Tuhan memberikan hati yang tekun sehingga kita tetap setia sampai akhir dan menikmati buah dari proses yang telah Tuhan kerjakan. Amin, Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat kita kerina, berjuah-juah kita kerina. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang menguatkan kami, yang memberikan kami pengertian, hikmat. Bagaimana kami harus tekun bersama-sama dengan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan kekuatan Tuhan. Terima kasih ya Yesus untuk berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa kami akan memakai kehidupan kami ke depan semakin tekun, rajin, berhikmat kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami juga berdoa untuk Modramen GBKP. Ada 7 pendeta dan pertua yang memimpin organisasi Gereja Tuhan GBKP. Tuhan berkati Modramen GBKP, memberikan kesehatan untuk hamba-hamba Tuhan. Kiranya dalam pelayanannya untuk Tuhan melalui gereja Tuhan GBKP semakin ingat akan visinya di tengah-tengah pergumulan yang ada di dunia ini. Kami percaya ya Tuhan, pakai hamba-hamba Tuhan, pendeta dan pertua kami, diaken kami, agar kiranya juga mereka boleh tetap bersama-sama, bergandengan bersama Tuhan dalam melaksanakan firman Tuhan dan tugas pelayanan yang boleh Modramen terima.
Di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk unit pelayanan yang boleh melayani Tuhan bersama-sama, agar setiap unit pelayanan juga boleh mengingat tetap tugas panggilannya sebagai mitra kerja pelayanan Madraman GBKP. Inilah doa kami Bapa di dalam sorga. Kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan berkati kami semua agar kami boleh bersama-sama melayani Tuhan di setiap kehidupan kami dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat!